Bismillahirrohmanirrohim. Kembali lagi di channel belajar materi BK kelas 8 dengan Bu Purwi ya. Jangan lupa disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Purwi ya. Hari ini Bu Purwi akan melaksanakan pembelajaran yaitu mengenai kenakalan remaja. Kenapa Bu Puri kok memberikan pembelajaran tentang kenakalan remaja? Nah, tujuannya adalah biar kalian bisa menganalisis akibat dan dampak serta cara mengatasi kenakalan remaja. Nah, ini kan banyak sekali ya kita kenakalan remaja yang tidak disadari sudah banyak sekali di lingkungan kita. Nah, dampaknya juga harus kalian tahu serta cara mengatasi kenakalan remaja itu seperti apa agar kalian tidak terjerumus pada perilaku kenakalan remaja. Perlu kalian ketahui, pengertian kenakalan remaja adalah segala perbuatan melanggar aturan dalam masyarakat yang dilakukan remaja. Itu segala perbuatan melanggar aturan dalam masyarakat yang dilakukan oleh remaja. Nah, yang tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat ya. Faktor mengapa remaja mengalami pemberontakan. Biasanya yang pertama itu adalah 1. Keluarga. Ketika orang tuanya otoriter atau biasanya sering marah tanpa sebab, itu makanya terjadi sebuah pemberontakan, merasa dirinya tidak nyaman dalam keluarga. Yang kedua biasanya ada pergaulan. Pergaulan di sini maksudnya tekanan teman, bahkan sahabat. Apakah itu yang namanya rasa solidaritas biasanya? Ada pertanyaan seperti itu. Maka solidaritas itu utamanya itu kan solidaritas yang positif ya. Nah itu. Tetapi kalau itu biasanya cenderung ke negatif. Kalau kenakalan remaja, ingin diterima dan sebagai pelarian, benar-benar ampuh untuk mencuatkan kenakalan remaja, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja itu sendiri. Itu biasanya karena pergaulan. Ya. Yang ketiga itu remaja itu sendiri. Remaja itu sendiri pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh seorang remaja ketika mencoba menarik perhatian dari orang tua, terlebih lagi dari teman, adalah untuk memuaskan diri remaja itu sendiri. Biasanya dengan dalih untuk mencari jati diri. Ya, itu remaja sendiri. Sedangkan jenis-jenis kenakalan remaja di sini ada yang sering kita jumpai, yaitu berkelahi. Berkelahi itu di sini berarti antar orang per orang, atau tawuran. Tawuran itu antar kelompok remaja yang bertikai. Biasanya dipicu karena masalah sepele sih, atau kadang-kadang merasa ingin kelompoknya itu lebih unggul daripada yang lain. Kedua itu adalah membolos. Ini yang sering sekali berdalih karena bosen sekolah akhirnya membolos. Ini juga termasuk kenakalan remaja. Yang ketiga itu ada merokok. Merokok sering sekali ya ini. Faktornya biasanya karena ikut-ikutan teman. Kalau dia nggak ngerokok itu dianggapnya cupu ya. Nah itu ada minum di sini adalah minuman beralkohol, atau bisa juga dengan kalau orang sekarang bilang itu oplosannya tuh. Ada drugs atau narkoba, atau sekarang yang lebih sering kita dengar adalah napsa, narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Nah, itu zat adiktif adalah zat yang dimana di situ bisa menimbulkan kecanduan ya. Yang keempat, ada pacaran di luar batas ya. Ini pacaran juga biasanya karena keinginan atau ikut-ikutan teman ya. Temannya banyak sekali yang sudah pacaran, terus dia belum. Nah, itu nanti dia keinginan untuk pacaran itu ada, tetapi di sini pola pacarannya itu sudah kelewat batas atau pergaulannya sudah kelewat batas ya. Yang kelima itu ada geng dengan kegiatan negatif. Di sini mohon maaf saya katakan banyak sekali geng-geng yang negatif, cenderung untuk lebih ke hal-hal yang negatif. Contohnya mohon maaf saya katakan anak pang ya. Itu ya bukan semua anak pang itu negatif ya di sini dalam artian, tetapi kegiatannya itu yang negatif sehingga melupakan sekolah ya. Yang keenam, melakukan tindakan bullying atau bullying yang sering kita dengar dengan perundungan. Di sini banyak sekali terjadi di lingkungan remaja. Yang ketujuh, ada perbuatan melanggar etika dan sopan santun. Perbuatan melanggar etika dan sopan santun. 5S-nya itu tidak diterapkan. 5S bisa kalian pelajari sendiri, yaitu senyum, salam, sopan, santun ya. Itu. Yang kedelapan, pengompasan. Pengompasan itu apa sih di sini? Maksudnya meminta uang kepada teman yang lain tanpa izin atau dalam artian temannya itu tidak terima dimintai uang. Ada pencurian, juga perampokan dan tindakan kriminal lainnya. Itu sudah cukup jelas ya. Nah, di sini faktornya di antara lain itu faktornya berbagai macam. Ya. Yang pertama adalah krisis identitas. Yang dimaksud krisis identitas itu sendiri di sini maksudnya adalah perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi keduanya, dan di sini maksudnya adalah krisis identitas ya. Secara biologis dan sosiologis itu dia tidak ada integrasi. Berikutnya, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Ya. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan apa yang norma yang berlaku dari masyarakat, alias kontrol pada dirinya itu lemah ya, makanya cenderung untuk melakukan kenakalan remaja ya. Biasanya karena diajak teman itu jadi kontrol dirinya jadi lemah. Ayo kita ke sana, ayo kita kemana gitu. Dengan pergaulan-pergaulan yang negatif tidak ada kontrol diri ya. Contohnya di sini karena apa? Penanaman kaidah-kaidah agama yang kurang kuat. Yang kedua itu kurang kuatnya pendirian remaja atau masih labil. Ini kaidah agama itu patut kita laksanakan ya. Jangan sampai kita kurang dalam kaidah-kaidah agama ya. Berikutnya, faktor eksternal penyebab kenakalan remaja. Nah, ini keluarga dan perceraian orang tua ya, itu kalau kita bilang broken home ya.
Keluarga yang tidak utuh lagi, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga itu bisa memicu perilaku negatif pada remaja anak-anak. Nah, pendidikan yang salah di keluarga pun seperti terlalu memanjakan anak. Makanya kalian jangan kesenangan kalau di rumah itu sering dimanjakan. Itu dampak jangka panjangnya itu kurang bagus untuk kemandirian anak itu sendiri. Kemandirian kalian itu sendiri ya. Tidak memberikan pendidikan agama atau pendidikan agamanya itu kalian kurang. Atau penolakan terhadap eksistensi kalian sendiri, misalnya dari teman sebaya itu bisa menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja ya. Terus yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Lagi-lagi ini ya, teman sebaya yang kurang baik. Makanya kita harus pintar-pintar memilih dalam menentukan teman. Maksudnya di sini bukan karena masalah kaya atau miskin atau kurang mampu, mohon maaf ya, atau kurang mampu, itu bukan yang seperti itu, tetapi teman sebaya yang baik di sini itu adalah yang mengajak kita ke hal-hal yang baik atau positif, bukan hal-hal yang negatif gitu ya. Yang ketiga, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Biasanya mohon maaf, komunitas kalian yang kalian ikuti tidak tahu itu apa sih pengaruhnya terhadap kalian. Terus lingkungannya juga kadang-kadang lingkungannya tempat tinggalnya kurang baik. Yang keempat, pengaruh dampak negatif perkembangan iptek. Ya, ini di internet banyak kita jumpai informasi-informasi yang tidak sesuai ya terhadap perkembangan kalian itu. Yang kelima, terbentur oleh keadaan yang memaksa, itu kondisi ekonominya biasanya. Nah, akibat kenakalan remaja sendiri nanti bisa berdampak bagi remaja itu sendiri. Akibatnya apa sih Bu? Nah, akibatnya dari kenakalan yang dilakukan oleh remaja akan berdampak bagi dirinya sendiri karena merugikan baik fisik, mental, walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, itu adalah kenikmatan sesaat gitu ya. Contohnya misalnya ketika kalian merokok oke, dampak jangka pendeknya mungkin kalian katanya merasa enak Bu, tenang, menghilangkan stres, tetapi fisiknya kita tidak tahu. Kedepannya 5 tahun ke depan kita kena penyakit apa, misalnya radang paru-paru, kita tidak tahu ya. Makanya itu bisa merugikan fisik ya. Itu. Dampak bagi fisik yaitu sering terkena penyakit, ini yang sering Ibu bilang ya, gaya hidup yang tidak teratur tadi seperti minum-minuman keras dan lain-lain gitu ya. Sedangkan dampak bagi mental yaitu kenakalan remaja tersebut akan mengantarkan kepada mental yang lembek, berpikir tidak stabil, dan kepribadian akan terus menyimpang dari segi moral yang pada akhirnya akan menyalahi aturan etika dan estetika gitu ya. Nah, bagi keluarga sendiri ya, anak merupakan penerus keluarga yang nantinya dapat menjadi tulang punggung keluarga apabila orang tuanya tidak mampu lagi bekerja. Apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang dari ajaran agama, akan berakibat terjadinya ketidakharmonisan keluarga. Ya, itu putus komunikasi antara orang tua dan anak. Ya. Yang ketiga, bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam masyarakat, dampaknya akan buruk bagi diri dan keluarganya. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu tipe orang yang sering membuat keonaran,
biasanya seringnya mabuk-mabukan ataupun mengganggu ketentraman masyarakat. Ini jangan sampai terjadi ya pada kalian ya. Berikutnya itu ada cara-cara mengatasi kenakalan remaja. Perlunya kasih sayang, perhatian, dan pengawasan dari orang tua yang tidak mengekang ini. Kalian harus lebih dekat dengan orang tua ya. Pemblokiran terhadap media komunikasi internet yang berpengaruh buruk terhadap remaja ini. Jangan sampai ada yang namanya komunikasi internet yang berdampak buruk terhadap kalian. Remaja harus bisa mendapatkan sebanyak mungkin pendidikan agama. Nah, ini jangan sampai dilupakan ya. Kemauan orang tua untuk membatasi anaknya keluar rumah dengan membenahi kondisi keluarga sehingga tercipta keluarga yang harmonis. Ini makanya kalau orang tua melarang untuk keluar rumah, pasti itu ada alasannya. Jangan kalian merasa terkekang gitu ya. Yang kelima, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik untuk menyalurkan bakat dan minatnya. Ini harus pandai-pandai memilih teman. Yang keenam, remaja membentuk ketahanan diri agar tidak dapat terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengannya. Nah, ini komunitas yang ada di sekitar kita tidak bisa larang mereka, tapi kita harus bisa membatasi gitu ya. Itu adalah cara-cara mengatasi kenakalan remaja. Ini nanti kalian terapkan ya. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.